Bayangkan, seorang dokter bule dengan karir yang sudah gemilang, gaji selangit, dan masa depan terjamin, tiba-tiba nekat meninggalkan semua kemewahan itu. Alasannya? Demi mengejar cintanya pada seorang prajurit TNI Indonesia. Kisah ini bukan sekadar cerita cinta biasa, tapi tentang keberanian, pengorbanan, dan keyakinan bahwa cinta sejati mampu menembus batas negara, budaya, bahkan karir yang sudah diimpikan banyak orang. Bagaimana seorang bule dokter bisa rela menukar jas putihnya dengan kehidupan sederhana hanya demi seorang prajurit gagah penjaga merah putih? Penasaran? Tonton kisah inspiratif ini sampai habis, karena dijamin bikin hati kamu campur aduk antara terharu, nangis, dan ikut tersenyum bahagia di akhir cerita. Jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan bagikan kisah ini biar lebih banyak orang yang terinspirasi. Semoga cerita ini bukan hanya menghibur, tapi juga mengingatkan kita semua bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya. Dan semoga yang menonton kisah ini juga dipertemukan dengan kebahagiaan dan cinta yang tulus. Amin. Di sebuah kota modern, di Eropa, hidup seorang dokter muda bernama Elena. Karirnya sudah melesat jauh lebih cepat dibanding teman-teman seangkatannya. Ia bekerja di sebuah rumah sakit bergengsi, gajinya besar, keluarganya bangga, dan hampir semua orang menganggap hidupnya sudah sempurna. Tapi kenyataannya, Elena sering duduk sendiri di balkon apartemennya yang mewah, memandang ke langit malam, merasa ada ruang kosong yang tidak pernah terisi. Semua pencapaian, penghargaan, bahkan pujian dari kolega tidak mampu menambal rasa sepi itu. Apa ini yang namanya hidup? Penuh prestasi, tapi hampa, pikirnya. Hingga suatu hari, rumah sakit tempat Elena bekerja mengirimnya ke Indonesia sebagai bagian dari misi kemanusiaan. Ada bencana alam besar, banyak korban luka, dan Elena dipilih sebagai salah satu dokter yang akan membantu. Awalnya ia menganggap itu sekadar tugas rutin, pengalaman baru yang akan memperindah CV-nya. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Begitu pesawat mendarat di tanah Indonesia, Elena langsung disambut oleh suasana yang kontras dengan kehidupannya di Eropa. Jalanan penuh dengan hiruk-pikuk, suara klakson bersahut-sahutan, dan wajah-wajah hangat masyarakat lokal yang walau terkena bencana, tetap menyambut dengan senyum. Hatinya langsung bergetar. Ada kehangatan yang tak pernah ia rasakan di negerinya sendiri. Di tengah kesibukan menolong korban, Elena pertama kali melihat sosok yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Seorang prajurit TNI muda bernama Ardi. Tubuhnya tegap, wajahnya keras tapi penuh ketulusan. Seragamnya berdebu dan tangannya penuh luka kecil karena terus membantu evakuasi warga. Saat itu, Ardi sedang menggendong seorang anak kecil yang terjebak reruntuhan. Meski napasnya terengah, tatapan matanya tetap lembut, menenangkan anak itu. Elena tertegun. Ia terbiasa melihat orang sukses, pria tampan berjas rapi, atau kolega, dokter yang pintar. Tapi Ardi berbeda. Ada aura pengabdian yang tulus, keberanian yang nyata, dan kerendahan hati yang membuat Elena tak bisa mengalihkan pandangannya. Malam itu, saat Elena sedang membersihkan luka seorang korban, Ardi datang dengan langkah mantap membawa lagi 2 warga yang terluka. "Dok, tolong mereka," katanya singkat. Suaranya dalam, penuh wibawa, tapi tidak kasar. Elena menoleh, dan untuk pertama kalinya mata mereka bertemu. Entah kenapa, ada percikan aneh di dada Elena, sesuatu yang bahkan ia sendiri sulit mengerti. Hari-hari berikutnya, mereka sering bekerja berdampingan. Ardi membantu membuka jalan agar tim medis bisa masuk ke lokasi terisolasi. Kadang ia bahkan ikut mengangkat tandu pasien bersama Elena. Di sela-sela kelelahan, Elena melihat sesuatu yang membuatnya semakin kagum. Ardi tidak pernah mengeluh, tidak pernah menuntut pujian. Ia bekerja dengan hati. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur tenda darurat, Elena mendapati Ardi duduk sendirian di bawah lampu minyak, sedang membersihkan senjatanya yang basah. Rasa penasaran mengalahkan rasa canggung. Elena mendekat, lalu bertanya dengan bahasa Inggris yang terbata, "Kenapa kamu melakukan semua ini? Tidak lelah?" Ardi menoleh,
tersenyum tipis, lalu menjawab, "Kalau bukan kita yang melindungi mereka, siapa lagi? Hidup saya mungkin sederhana, tapi selama bisa berguna untuk orang lain, saya bahagia." Kalimat itu menusuk hati Elena. Sesaat ia terdiam. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi terasa lebih berharga dari semua motivasi yang pernah ia dengar dari rekan-rekan sukses di negerinya. Untuk pertama kalinya, Elena merasa menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Makna hidup. Malam itu, ia pulang ke tenda dengan hati yang berdebar. Ia tahu, pertemuan dengan Ardi bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar tugas medis atau misi kemanusiaan. Di balik semua perbedaan budaya, bahasa, bahkan status, Elena mulai merasakan bibit cinta yang tumbuh diam-diam. Dan ia tidak pernah menyangka, bibit cinta itu akan membawanya pada pilihan terbesar dalam hidupnya, meninggalkan semua kenyamanan demi mengikuti suara hatinya. Hari-hari di daerah bencana terasa begitu melelahkan. Setiap detik dipenuhi tangisan warga, bau asap kayu terbakar, dan suara rintihan orang yang kehilangan keluarga. Elena, yang terbiasa dengan ruangan rumah sakit modern dan steril, kini harus bekerja di bawah tenda darurat dengan alat seadanya. Tangannya kerap gemetar karena kelelahan, wajahnya pucat, tapi ia terus memaksa dirinya bertahan. Dan di setiap sudut perjuangan itu, selalu ada sosok Ardi. Pagi itu, Elena hampir pingsan karena menahan lapar dan kurang tidur. Saat ia sibuk merawat seorang anak kecil dengan luka serius, tangannya tiba-tiba berhenti karena tubuhnya bergetar hebat. Ardi yang kebetulan lewat langsung sigap menangkap bahunya. "Dok, kamu harus istirahat. Kalau kamu tumbang, siapa yang akan menolong mereka?" katanya tegas. Elena menatap wajah Ardi, keringat mengalir di pelipisnya. Tapi sorot matanya tetap jernih. Ada kehangatan yang membuat Elena merasa aman, meski ia jarang merasa begitu sebelumnya. Ia tersenyum tipis, lalu mengangguk. Sejak saat itu Ardi selalu diam-diam memperhatikan Elena. Saat Elena sibuk bekerja, Ardi memastikan ia minum cukup air. Saat Elena lupa makan, Ardi muncul dengan sebungkus nasi bungkus sederhana. Awalnya Elena mengira itu hanya sikap profesional seorang tentara yang terbiasa menjaga orang lain. Tapi lama-kelamaan, perhatian kecil itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Perasaan nyaman yang perlahan menjalar ke hatinya. Malam itu, ketika suasana tenda sudah sepi, Elena dan Ardi duduk bersebelahan di depan api unggun. Bintang bertaburan di langit, angin malam berhembus, lembut. Mereka berbicara dengan bahasa campur aduk. Sedikit Inggris, sedikit bahasa Indonesia, dengan banyak gestur tangan dan tawa. Anehnya, meski bahasa terbatas, hati mereka seolah mengerti satu sama lain. "Di tempatmu, kamu dokter terkenal." "Ya?" tanya Ardi dengan bahasa Inggris sederhana. Elena tertawa kecil, menunduk. "Bukan terkenal, hanya banyak kerja, tapi tidak bahagia." Ardi menatapnya dalam, seolah ingin memahami isi hatinya. "Kenapa?" Elena menarik napas panjang, lalu berbisik, "Hidup kosong, banyak uang, banyak pujian, tapi hati saya tidak penuh." Ardi terdiam, lalu menghela napas. "Bahagia itu sederhana, Dok. Kadang cuma butuh lihat orang lain tersenyum karena kita. Itu sudah cukup." Kalimat itu menghantam batin Elena. Baginya, Ardi bukan hanya prajurit gagah yang berani menghadapi bahaya. Ia adalah sosok yang mengajarkan arti hidup dengan cara paling sederhana, pengabdian dan ketulusan. Seiring waktu, benih cinta mulai tumbuh semakin dalam. Elena sering mencuri pandang saat Ardi sibuk bekerja. Begitu juga Ardi, yang selalu mencari alasan untuk berada di dekat Elena, meski ia mencoba menyembunyikannya dengan sikap tegas khas tentara. Puncaknya terjadi ketika sebuah gempa susulan mengguncang daerah itu. Tenda medis hampir roboh, pasien panik berlarian, dan Elena terjebak di dalam ruangan yang mulai retak. Ardi, tanpa ragu, berlari masuk, menarik tubuh Elena, dan melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Debu beterbangan,
Suara teriakan menggema. Tapi di tengah kekacauan itu, Elena merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan, rasa aman yang mutlak. Ketika semuanya mereda, Elena menangis dalam pelukan Ardi. "Terima kasih. Kalau bukan kamu..." Suaranya bergetar. Ardi menggeleng pelan. "Tugas saya melindungi, tapi untukmu mungkin lebih dari itu." Kata-kata itu membuat hati Elena bergetar hebat. Ia tahu, sesuatu yang indah telah lahir di antara mereka. Bukan sekadar rasa kagum, bukan sekadar rasa hormat, tapi cinta yang tumbuh di tengah penderitaan dan perjuangan. Namun di balik kebahagiaan itu, ada bayang-bayang yang mulai menghantui. Elena sadar, cepat atau lambat ia harus kembali ke negaranya. Dan saat itu tiba, ia harus memilih. Kembali pada hidup lamanya yang gemerlap, atau tetap tinggal bersama cinta barunya yang penuh ketidakpastian. Hari-hari berlalu cepat. Misi kemanusiaan. Di Indonesia akhirnya selesai, luka-luka mulai sembuh, dan warga perlahan membangun kembali kehidupan mereka. Tapi di balik semua kesibukan itu, Elena merasakan sesuatu yang jauh lebih sulit ia obati, luka hatinya sendiri. Ia tahu, waktunya di Indonesia hampir habis. Tiket pulang ke Eropa sudah di tangannya. Setiap kali menatap wajah Ardi, dadanya terasa sesak. Seolah ada bom waktu yang berdetak, menunggu saat perpisahan tiba. Malam terakhir sebelum keberangkatannya, Elena duduk bersama Ardi di tepi sungai, kecil di dekat pos TNI. Bulan menggantung di langit, cahayanya jatuh ke permukaan air. Hening begitu panjang, hanya suara jangkrik menemani. "Aku harus kembali," kata Elena lirih, matanya berkaca-kaca. Ardi menunduk, jemarinya menggenggam tanah. "Ya, aku tahu. Di sana, ada keluarga, pekerjaan, semua sudah menunggu. Tapi, di sini ada kamu." Ardi menoleh, tatapan matanya tajam namun penuh luka. "Kamu dokter hebat, masa depanmu besar. Jangan sia-siakan itu hanya karena aku, seorang tentara biasa." Perkataan itu menampar hati Elena. Ia ingin berteriak, mengatakan bahwa Ardi salah, bahwa hatinya tidak pernah peduli pada pangkat atau status. Tapi lidahnya keluh, hanya air mata yang jatuh membasahi pipinya. Keesokan harinya, bandara jadi saksi, perpisahan paling berat. Ardi berdiri kaku, memberi hormat seperti seorang prajurit, tapi matanya merah menahan tangis. Elena melangkah masuk ke ruang keberangkatan, tapi setiap langkah terasa seperti belati yang menusuk. Saat menoleh sekali lagi, ia melihat Ardi berdiri gagah, menahan emosinya. Gambar itu terpatri kuat di hatinya. Di Eropa, hidup Elena kembali ke jalurnya. Ia kembali bekerja di rumah sakit modern, mengenakan jas putih bersih, menerima pasien kaya, bahkan mendapat tawaran posisi baru yang lebih tinggi. Dari luar, hidupnya tampak sempurna, tapi di balik senyuman profesionalnya, ada kehampaan yang semakin besar. Setiap malam, ia membuka ponselnya, menatap foto-foto sederhana bersama Ardi di tenda darurat. Kadang ia tersenyum, kadang ia menangis. Ia mencoba menjalin komunikasi, tapi keterbatasan bahasa, jarak waktu, dan kesibukan masing-masing membuat percakapan mereka semakin jarang. Puncaknya, saat keluarga Elena mengetahui hubungannya dengan seorang prajurit Indonesia. "Apa kamu gila? Kamu punya karier gemilang di sini, masa depan cerah, tapi mau mengorbankannya demi seseorang yang bahkan tidak selevel denganmu?" Suara ayahnya meninggi. Elena mencoba menjelaskan, tapi tangisnya pecah. "Aku tidak butuh harta atau jabatan. Aku butuh cinta." Ibunya menatapnya iba. "Nak, cinta tidak bisa mengisi perut. Cinta tidak bisa membayar tagihan. Jangan buang masa depanmu untuk mimpi yang mustahil." Kalimat itu menusuk jantungnya. Malam itu, Elena menangis terseduh di kamar. Ia menatap bayangannya di cermin, wajah letih, mata bengkak. Ia merasa seperti terjebak di dua dunia. Satu dunia penuh gemerlap tapi dingin, dan satu dunia penuh kesederhanaan tapi hangat. Sementara itu, di Indonesia, Ardi juga bergelut dengan perasaannya sendiri.
Setiap kali melihat pasangan lain berjalan bergandengan tangan, hatinya mencelos. Ia merasa rendah diri, takut Elena akan melupakannya. Apa aku cukup untuknya? Seorang dokter kelas dunia. Pantaskah dia bersamaku? Batinnya sering bertanya. Waktu terus berjalan, dan jarak membuat luka mereka semakin dalam. Hingga suatu hari, Elena menerima undangan resmi. Tawaran menjadi kepala departemen medis di rumah sakit internasional. Semua orang bersorak, mengucapkan selamat. Tapi Elena hanya diam. Senyumannya hambar. Malam itu, ia kembali duduk di balkon, menatap langit. Air matanya jatuh. Kenapa aku merasa semua ini tidak berarti tanpa dia? Di titik itulah Elena sadar. Ia sedang berdiri di persimpangan jalan. Satu jalur menuju kehidupan mapan, stabil, dihormati banyak orang. Jalur lain menuju ketidakpastian, risiko, mungkin bahkan penderitaan, tapi ada cinta yang tulus menunggunya. Dan di lubuk hati terdalam, ia mulai tahu jalan mana yang sebenarnya ingin ia pilih. Beberapa minggu setelah Elena kembali ke Eropa, hidupnya berjalan seperti robot. Ia pergi ke rumah sakit setiap pagi, menjalani operasi dengan sempurna, tersenyum profesional kepada pasien, lalu pulang ke apartemen mewah yang dingin dan sunyi. Dari luar, semua orang melihat Elena sebagai teladan, kesuksesan, namun di dalam hatinya, badai terus berkecamuk. Setiap kali ia membuka laci meja, matanya tertuju pada sebuah kalung kecil, oleh-oleh sederhana dari pasar desa yang pernah diberikan Ardi sebelum perpisahan. Kalung itu bukan berlian, bukan emas, hanya ukiran kayu biasa. Tapi setiap kali memandangnya, Elena merasa hangat dan sakit pada saat yang sama. Puncaknya terjadi pada sebuah rapat besar di Rumah Sakit Internasional. Direktur mengumumkan bahwa Elena resmi dipromosikan menjadi kepala departemen bedah, posisi bergengsi yang hanya bisa dicapai oleh segelintir orang seusianya. Semua orang bertepuk tangan. Elena berdiri, tersenyum, mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar. Tapi di dalam dirinya, sesuatu retak. Malam itu, ia kembali duduk di balkon, menatap langit yang penuh bintang. Apa arti semua ini kalau hatiku tetap kosong? Bisiknya. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Ia teringat Ardi, tatapan. Matanya yang tulus, senyumnya yang sederhana, kata-kata singkatnya yang selalu menenangkan. Telepon di meja bergetar. Sebuah pesan singkat dari Ardi masuk. Bagaimana kabarmu, Dok? Semoga selalu bahagia. Pesan itu singkat, polos, tanpa basa-basi. Tapi justru itu yang menghancurkan benteng di hati Elena. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, menangis, terseduh. Bahagia? Tidak. Aku tidak bahagia tanpa kamu. Hari-hari berikutnya, Elena tidak bisa lagi berpura-pura. Ia mulai lalai dalam pekerjaannya, pikirannya terus melayang ke Indonesia. Teman-temannya khawatir, keluarganya marah, tapi Elena sudah tidak peduli. Suatu malam, Elena duduk di meja kerjanya, menatap surat kontrak barunya. Angka-angka besar tertera di sana. Gaji, tunjangan, fasilitas, semua yang diidamkan orang. Tangannya gemetar. Perlahan, ia merobek kertas itu. Sobekan demi sobekan jatuh ke lantai, seakan setiap lembar kertas adalah belenggu yang dilepaskan. Keesokan paginya, Elena mengambil keputusan gila. Ia menulis surat pengunduran diri. Rekan-rekannya terkejut, atasannya menatapnya tidak percaya. Kamu sudah di puncak, Elena. Masa depanmu cerah. Kenapa kamu hancurkan ini semua? Elena menunduk, tersenyum getir. Karena ada sesuatu yang lebih penting daripada karir. Hatiku sudah memilih jalannya. Kabar itu sampai ke keluarganya, dan ledakan amarah pun pecah. Ayahnya berteriak, "Kamu bodoh, masa depanmu hancur." Ibunya menangis, memohon agar ia berpikir ulang. Tapi Elena tetap teguh. Aku lebih memilih hidup sederhana tapi bahagia, daripada kaya tapi kosong. Dengan tabungan seadanya dan koper kecil, Elena meninggalkan negaranya. Saat pesawat terbang menembus awan, ia menatap keluar jendela, air matanya jatuh. Ada rasa takut, ragu, bahkan sedikit penyesalan. Tapi jauh di lubuk hatinya,
Ada keyakinan yang kuat. Ia sedang pulang, bukan ke tanah lahirnya, tapi ke tempat di mana cintanya menunggu. Hari itu juga, di sebuah barak sederhana di Indonesia, Ardi sedang membersihkan sepatunya ketika seorang prajurit lain menyodorkan ponsel. Ada telepon dari luar negeri. Katanya untukmu. Ardi mengangkat, dan suara lembut yang begitu dirindukannya terdengar. Ardi, aku pulang. Untukmu. Ardi terdiam. Dadanya bergetar, matanya memanas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak bisa berkata apa-apa. Hanya air mata haru yang jatuh, membasahi seragam lusuhnya. Pesawat yang membawa Elena akhirnya mendarat di Indonesia. Udara hangat khas tropis langsung menyapa kulitnya. Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam, seolah ingin merasakan setiap molekul udara yang menegaskan. Ini rumah baru yang kupilih. Ardi menjemputnya di bandara. Wajah prajurit itu kaku menahan emosi, tapi begitu melihat Elena melangkah keluar dengan koper kecilnya, pertahanannya runtuh. Ia berlari, menyambutnya dengan pelukan erat. Kamu benar-benar datang, bisiknya. Elena hanya bisa mengangguk, air matanya jatuh tanpa henti. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Hidup di Indonesia ternyata jauh dari mudah bagi Elena. Ia terbiasa dengan apartemen mewah, fasilitas rumah sakit modern, dan makanan bergizi. Kini ia tinggal di rumah kontrakan sederhana bersama Ardi. Atap bocor saat hujan, air kadang mati, dan listrik sering padam. Awalnya Elena mencoba tersenyum. Ia belajar memasak nasi dengan rice cooker, mencicipi sambal pedas yang membuatnya kepedasan hingga menangis, bahkan belajar menyapa tetangga dengan bahasa Indonesia patah-patah. Ardi selalu tertawa melihat usahanya, lalu berkata, "Kamu hebat. Tidak semua orang mau berjuang sejauh ini." Tapi di balik senyuman, Elena menyimpan banyak luka. Tetangga sering berbisik-bisik, "Kasihan bule cantik, kok mau sama tentara biasa?" Ada juga yang sinis. Pasti dia hanya main-main, nanti juga pulang lagi ke negaranya. Kata-kata itu menusuk hati Elena, membuatnya merasa terasing. Konflik semakin berat ketika keluarga Ardi ikut campur. Ibunya menatap Elena dengan dingin. "Nak, kamu yakin mau hidup begini? Kamu dokter pintar. Kenapa mau repot-repot dengan anak saya yang cuma tentara?" Elena mencoba menjawab dengan senyum, tapi malamnya ia menangis diam-diam di kamar Ardi, pun merasa tertekan. Ia sering menatap Elena yang berusaha keras menyesuaikan diri, lalu hatinya perih. Apa aku terlalu egois? Membiarkan dia meninggalkan segalanya demi aku, pikirnya. Beberapa kali ia bahkan mencoba menjaga jarak, takut Elena menyesal. Suatu malam, konflik itu meledak. Elena baru saja pulang dari pasar setelah mendengar cibiran orang. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia menatap Ardi dengan suara bergetar. "Apa? Aku salah datang ke sini? Apa aku salah mencintaimu?" Ardi terdiam, hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Ia menggenggam tangan Elena erat, suaranya tegas namun penuh luka. "Kalau kamu berani tinggalkan segalanya demi aku, maka aku juga harus berani berjuang seumur hidup demi kamu. Jangan pernah ragu. Aku tidak akan biarkan kamu sendirian." Kalimat itu membuat Elena pecah. Ia menangis dalam pelukan Ardi. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena merasa dipeluk oleh janji yang tulus. Mereka sadar, cinta sejati memang tidak mudah. Tapi justru dalam ujian itu, cinta mereka ditempa menjadi lebih kuat. Hari-hari berikutnya, Elena mulai bangkit. Ia belajar bahasa Indonesia lebih serius, bahkan mulai membantu di klinik kecil desa, mengobati warga dengan senyum tulus. Perlahan, cibiran berubah jadi kekaguman. "Bule dokter ini ternyata benar-benar baik," kata seorang ibu sambil menggenggam tangan Elena. Ardi pun semakin mantap. Ia sadar, kebahagiaan bukan soal harta atau status, tapi keberanian berjalan bersama melewati badai. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, mereka saling berjanji, apapun yang terjadi, kita akan bertahan. Waktu berjalan, luka-luka hati perlahan sembuh,
Dan cinta Elena serta Ardi semakin kokoh. Meski banyak badai yang menerpa, mereka membuktikan satu hal. Cinta sejati bukan hanya tentang kata manis, tapi keberanian untuk bertahan di saat dunia menentang. Hari itu akhirnya tiba. Sebuah hari yang sederhana, tapi penuh makna. Elena dan Ardi memutuskan untuk menikah. Bukan di gedung mewah dengan lampu kristal bergemerlap, bukan dengan gaun pengantin berharga selangit, melainkan di balai desa sederhana yang dihias dengan bunga-bunga kertas dan janur kuning. Namun justru kesederhanaan, itulah yang membuat semuanya begitu indah. Elena tampil anggun dengan kebaya putih, rambutnya disanggul rapi, senyum gugupnya merekah, sementara Ardi berdiri gagah dengan seragam TNI kebanggaannya, wajahnya bersinar penuh haru. Saat prosesi dimulai, mata semua orang tertuju pada pasangan yang luar biasa ini. Para tetangga yang dulu mencibir kini ikut tersenyum dan meneteskan air mata. Bahkan Ibu Ardi, yang semula meragukan Elena, akhirnya mendekat, menggenggam tangan menantunya, dan berbisik lirih, "Maafkan Ibu, terima kasih sudah mencintai anak Ibu dengan tulus." Elena pun menangis, pelukannya dengan sang ibu menjadi saksi bahwa restu akhirnya hadir. Janji pernikahan itu sederhana, tapi menggetarkan hati. Ardi menatap mata Elena, suaranya bergetar. "Aku bersumpah akan menjagamu seumur hidupku, sama seperti aku menjaga tanah airku." Elena membalas dengan suara lirih penuh air mata. "Dan aku bersumpah akan selalu bersamamu, dalam suka maupun duka, sampai akhir hayat." Sorak-sorai menggema. Musik tradisional mengiringi tawa dan tangis bahagia. Tak ada satupun yang tidak terharu menyaksikan kisah cinta dua insan dari dua dunia berbeda, akhirnya dipersatukan oleh takdir. Namun momen paling menyentuh terjadi setelah akad dan resepsi usai. Elena dan Ardi berdiri bersama di halaman, tepat di depan bendera merah putih yang berkibar gagah diterpa angin sore. Dengan tangan saling menggenggam, mereka memandang bendera itu dengan penuh khidmat. "Elena," bisik Ardi, "hidupku sederhana, tapi mulai hari ini, aku janji akan melindungimu dengan cara yang sama aku melindungi negeriku." Elena menoleh, matanya berkaca-kaca. "Dan aku janji, meski aku bukan lahir di sini, mulai sekarang tanah ini juga tanah airku. Karena disinilah hatiku berada, bersamamu." Bendera merah putih berkibar tinggi, seolah ikut menjadi saksi janji suci dua hati yang dipersatukan. Suasana hening, hanya suara angin dan detak jantung mereka yang terasa. Air mata Elena jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena kebahagiaan yang meluap. Hari itu, mereka tidak hanya menikah sebagai sepasang kekasih, tapi juga menyatukan dua dunia, dua budaya, dan dua hati yang sebelumnya terpisah ribuan kilometer. Dan kisah mereka berakhir bukan dengan hidup bahagia selamanya yang klise, melainkan dengan kenyataan yang lebih indah, hidup sederhana, penuh cinta, dan perjuangan bersama.